Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, Anisha Maulidia Putri, yang beranggotakan yaitu Salsabila Karina Ferdiva, Septiana Cecilia, Salsabila Mesya Rahmawati, dan Alfioni Wulandari. Di sini kita akan mempresentasikan review ketiga jurnal tentang eksipien disolusi. Next, Mei. Jurnal yang pertama ini judulnya Peningkatan Laju Disolusi Tablet Peroxicam menggunakan polisorbat 80. Penulisnya yaitu Rati Hapsari Gunawi, Dadang Wahyu Kurniawan, Fitis Vinifera Ratna Utami. Jurnal ini diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2013. Next. Yang pertama ada latar belakang. Peroxicam termasuk BCS Biopharmaceutical Classification System kelas 2 yang memiliki karakteristik kelarutan dalam air rendah, permeabilitas dalam usus tinggi sehingga mempengaruhi proses absorpsi dan laju disolusinya. Uji disolusi merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam merancang suatu sediaan tablet agar laju pelepasan obat dari tablet tersebut dapat diketahui. Obat yang memiliki disolusi yang baik akan memberikan bioavailabilitas yang baik pula, sehingga semakin banyak jumlah obat yang diabsorpsi secara utuh oleh tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi sistematik. Eksipien yang dapat digunakan untuk meningkatkan laju disolusi adalah surfaktan. Penambahan suatu surfaktan dapat meningkatkan laju disolusi tablet dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Tujuan dari uji disolusi ini, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan polisorbat 80 terhadap laju disolusi tablet peroxicam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tinjauan pustaka. Polisorbat 80 merupakan emulgator yang larut dalam air. Surfaktan ini bersifat netral, sedikit dipengaruhi elektrolit, namun selanjutnya netral terhadap pengaruh kimia. Polisorbat 80 juga sering digunakan dalam sediaan farmasi, baik sediaan oral, parenteral, topikal, dan secara umum merupakan bahan yang tidak toksik dan tidak mengiritasi. Polisorbat 80 dapat meningkatkan laju disolusi untuk tablet obat yang kelarutannya buruk, di mana laju disolusi merupakan salah satu komponen yang penting dalam sediaan farmasi dan merupakan bagian dari kontrol kualitas sediaan farmasi. Next. Metode yang akan digunakan, tablet dibuat dengan metode granulasi basah sebanyak 4 formula yang memvariasikan konsentrasi polisorbat 80, yaitu 0%, 1%, 3%, dan 5%. Uji disolusi dilakukan menggunakan metode tipe dayung. Dasar metode ini adalah perputaran batang dan daun pengaduk. Metode ini memungkinkan terjadinya perubahan pH dan dapat digunakan untuk percobaan yang lama. Pada kecepatan pengadukan 100 rpm, medium disolusi yang digunakan HCl pH 1,2 lebih kurang 0,05 sebanyak 900 ml. Sampel yang diperoleh pada menit ke-5, 10, 15, 30, 45, 60, dan 90 diukur absorpsinya pada spektrofotometer. Spektrofotometer UV, PES pada panjang gelombang maksimum piroxicam 337 nm. Pengungkapan data disolusi dilihat melalui nilai konsentrasi pada T sama dengan 45 menit, di mana tablet piroxicam pada T sama dengan 45 menit tidak kurang dari 75%. Next. Kesimpulan pada jurnal ini, konsentrasi polisorbat 80 sebagai surfaktan dapat meningkatkan laju disolusi tablet piroxicam, di mana semakin tinggi konsentrasi polisorbat 80, maka semakin tinggi laju disolusi tablet piroxicam. Formula 4 dengan konsentrasi polisorbat 80 sebanyak 5% menunjukkan nilai CT45 tertinggi yaitu sebesar 97,06%. Next. Kelebihan dari
Jurnal ini terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapat, serta penyajian data dalam bentuk diagram dan tabel yang kemudian dijelaskan lagi sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangannya, penjelasan tentang metode-metode yang dapat digunakan kurang dijelaskan secara mendetail, serta terdapat beberapa istilah yang tidak diberikan penjelasan lagi sehingga pembaca kesulitan mengartikan istilah tersebut. Sarannya, sebaiknya uji disolusi dalam tablet piroxicam dapat dilakukan dengan metode uji disolusi lainnya, seperti uji disolusi keranjang, agar dapat memberi perbandingan akurasi dalam perhitungan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jurnal 2 dengan judul Review Metode Peningkatan Kecepatan Disolusi Dikombinasi dengan Penambahan Surfaktan oleh Raynelda Juliani Sagalat yang dipublikasi oleh Jurnal Farmasi Galenica atau Galenica Journal of Pharmacy pada tahun 2019 bulan Maret dengan volume 5 halaman ke-1 dari halaman 84 sampai 92. Next. Latar belakang. Obat peroral masih menjadi pemberian obat paling banyak yang digunakan di Indonesia karena penggunaannya yang mudah. Tetapi ada permasalahan dalam BCS atau biofarmaseutik klasifikasi sistem kelas 2, yaitu kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi. Obat oral mempunyai bioavailabilitas yang rendah, karena itu absorpsi pada sistem pencernaan pun rendah dan efek terapeutik menjadi tidak optimal. Penambahan disolusi obat per oral dengan cara menambahkan dosis obat merupakan keputusan yang kurang bijak. Dengan itu, dilakukan modifikasi secara fisika, kimia, dan teknik lainnya untuk meningkatkan kecepatan disolusi obat tanpa menambahkan dosis obat oral tersebut. Next. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini ialah modifikasi fisik dan kimia yang akan dibandingkan dengan modifikasi fisik dan kimia dikombinasi dengan penambahan surfaktan. Penambahan surfaktan pada obat oral terbukti dapat menambahkan disolusi obat agar tercapainya efek terapeutik yang optimal. Mekanisme surfaktan dalam meningkatkan kelarutan dengan mengurangi tegangan antarmuka, menurunkan sudut kontak, dan meningkatkan pembasahan dengan terjadinya fase udara dan pada permukaan dan menggantikannya dengan suatu fase cair. Metode dispersi padat ialah modifikasi bahan obat dengan pendispersian bahan obat yang sukar larut dalam air ke dalam suatu pembawa yang mudah larut, sehingga ukuran partikel akan berkurang atau mengecil dan diharapkan terbentuknya polimorf yang lebih mudah larut. Self-emulsifying adalah campuran yang terdiri dari minyak dan surfaktan yang akan beremulsi secara spontan untuk menghasilkan partikel emulsi minyak dalam air. Misel akan terbentuk pada penggunaan konsentrasi surfaktan yang lebih tinggi yang akan berkumpul membentuk agregat pada CMC atau critical micelle concentration. Kenaikan konsentrasi surfaktan, tegangan permukaan menurun, namun ketika telah mencapai CMC akan selalu stabil. Next. Hasil dan pembahasan. Kecepatan disolusi merupakan parameter yang akan menentukan kecepatan absorpsi suatu obat pada tempat yang diinginkan, contohnya pada sistem pencernaan. Nah, hasil penelitian melaporkan bahwa beberapa metode peningkatan kecepatan disolusi yang apabila dikombinasi dengan surfaktan mampu menghasilkan jumlah obat yang terdisolusi lebih besar dibanding tanpa surfaktan dan menjadikannya sediaan lebih stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari jurnal yang kedua, penambahan surfaktan terbukti mampu mengatasi kekurangan pada masing-masing modifikasi yang ada. Dengan metode ini, penurunan tegangan permukaan, pembentukan misal pengurangan sudut kontak, dan peningkatan pembasahan. Oleh karena itu, penambahan surfaktan dianggap efektif dalam peningkatan disolusi obat agar obat optimal pada tempat yang diinginkan dan mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Next. Kelebihan dari jurnal ini adalah
penulis sudah menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Kekurangannya, bahan-bahan yang digunakan seperti surfaktan tidak dijelaskan secara jelas apa itu surfaktan. Tidak disebutkan juga sampel apa saja yang digunakan langsung kepada hasil dari percobaan yang dilakukan. Sarannya, penulis seharusnya lebih menjelaskan secara detail tentang sampel dan bahan apa saja yang digunakan pada penelitian. Next. Jurnal 3, judul peningkatan disolusi Rofuvastatin kalsium dari sediaan tablet dengan teknik liquid-solid dan pembentukan kompleks. Inklusi penulis Sandra Isasi Sutiswa, Yayat Cahyati, Diki Mudakir, publikasinya Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia, tahun dan volume 2019, volume 1. Latar belakang. Rosuvastatin kalsium adalah bentuk garam rosuvastatin yang memiliki aktivitas antilipidemia. Rosuvastatin kalsium adalah obat golongan Biopharmaceutics Classification System atau BCS 2 yang memiliki kelarutan yang rendah dalam air dan memiliki permeabilitas yang tinggi. Ketersediaan hayati rosuvastatin kalsium sekitar 20% dan konsentrasi puncak plasma dicapai setelah 2-5 jam pemberian per oral. Akbari, B, V, dan kawan-kawan 2010. Berdasarkan hal tersebut, maka rosuvastatin kalsium perlu diformulasikan dengan tepat agar dapat menghasilkan ketersediaan hayati yang tinggi dan efek terapi yang maksimal. Metode penelitian, beberapa teknik yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan disolusi obat yang sukar larut dalam air yaitu pengurangan ukuran partikel, penggunaan surfaktan sebagai zat pelarut, kosulfen, modifikasi polimer, pembuatan obat dalam bentuk garam, kompleksasi, pendekatan produk, atau dengan pembuatan dispersi padat dan liquid solid. Di antara teknik yang paling menjanjikan untuk meningkatkan kecepatan disolusi, yaitu penggunaan sistem liquid solid dan kompleksasi dengan beta-cyclodextrin. Teknik liquid solid merupakan suatu teknik pembuatan tablet yang mengubah suatu benda cair ke keadaan serbuk kering yang memiliki sifat alir dan kompleksibilitas yang baik. Melalui pencampuran sederhana dengan bahan pembawa tertentu, serta dapat meningkatkan disolusi obat yang memiliki kelarutan kering, baik dalam air. Hasil dan pembahasan, hasil uji disolusi menunjukkan adanya peningkatan disolusi rosuvastatin kalsium antara sistem liquid solid dan kompleks inklusi dibanding dengan rosuvastatin kalsium murni. Peningkatan disolusi pada sistem liquid solid disebabkan karena rosuvastatin kalsium telah terlarut sebelumnya di dalam propilenglikol yang kemudian dirubah menjadi serbuk kering dengan menambahkan neusilin US2 dan aerosol 200. Pada kompleks inklusi, peningkatan disolusi disebabkan karena rosuvastatin kalsium telah terinklusi ke dalam rongga beta-cyclodextrin yang bersifat hidrofob dan bagian luar yang bersifat hidrofil sehingga dapat meningkatkan disolusi obat yang terkompleks di dalamnya. Dari hasil uji disolusi di kedua medium tersebut, terlihat teknik liquid solid dan kompleks inklusi menyebabkan peningkatan disolusi terhadap rosuvastatin kalsium murni. Sistem liquid solid dengan R20 dibanding 1, LS2 memiliki laju disolusi tertinggi di kedua medium tersebut, baik dalam medium disolusi cairan lambung buatan tanpa enzim maupun medium disolusi cairan usus buatan tanpa enzim.
Sarannya, seharusnya penulis menjelaskan apa tujuan dari penelitian ini. Kelebihan dari jurnal ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, penulis juga menjelaskan metode penelitian secara jelas. Selain itu, penyajian data dalam bentuk tabel juga memudahkan pembaca untuk memahami jurnal ini. Kekurangan dari jurnal ini adalah penulis tidak menjelaskan secara jelas tujuan dari penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.